Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat soal yang akan kita upload ke Moodle atau Schoology, dan kita mulai dari Microsoft Word. Dan kita nanti akan membuat tipe blackboardnya menggunakan exam view. Tuh, seperti yang kita ketahui, kita mempunyai arsip beberapa soal. Biasanya soal ada yang berbentuk seperti ini, arsip kita, ada yang seperti ini, ada yang berupa gambar, ada juga yang berupa gambar seperti ini, atau ada juga yang berupa tabel seperti ini. Dan ini contoh yang pakai huruf Jawa, dan ini contoh yang pakai huruf Arab. Kemudian caranya, kalau yang biasa saya lakukan itu begini. Pertama kita del dulu yang atas ini, kita del. Ini ada dua kolom, ini dan ini ada dua kolom ya. Kita jadikan satu aja, satu kolom dulu lewat back layout. Kemudian ini klik satu kolom. Ya, ini sudah menjadi satu kolom. Kemudian yang paling atas kita tulis multiple choice. Yang paling atas kita tulis multiple choice. Kemudian nomornya, yang pertama aturannya, nomor ini harus numbering seperti ini. Ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini sudah betul. Dan nanti ABC-nya juga harus numbering seperti ini. Ini nomor yang sudah masuk ke kriteria bisa diekspor, itu adalah yang nomor 2 ini. Jadi kita buat seluruhnya itu seperti yang nomor 2 ini. Ini soalnya ini hanya satu baris. Maksudnya satu baris hanya satu enter. Nggak boleh seperti ini. Ini kan ini kemudian di enter jadi ini, di enter lagi, di enter lagi, di enter lagi. Kalau ini nggak bisa seperti ini. Sepertinya harus seperti ini. Nah, ini kita buat satu enter dulu. Karena ini juga numbering, nah kita buat di sini, kita cegat dengan angka 1. Ini angka 1 sudah. Kemudian del ya, angka 2. Kemudian ini yang nomor 2. Yang nomor 2 yang ini kita angkat ke sini. Agak diberi jarak. Ya, dinaikkan dengan cara di delete. Nomor 3 seperti ini, nomor 4 seperti ini. Ini pun juga harus diangkat ke atas. Yang menunjukkan kewajiban masyarakat lingkungan adalah ini pun harus kita angkat ke atas. Jadi soal nomor 1 ini, soalnya ini hanya satu enter ini. Ini hanya satu enter ini. Kemudian ini dibuat seperti ini, ke bawah, enter yang ke bawah. Ya, gini. Enter lagi. Enter lagi. Sudah. Kemudian yang pertama ini harus numbering ya. Yang kedua ini juga harus numbering ABC-nya ini. Kemudian soal itu harus hanya satu enter. Di antara soal 1 dan soal 2 ini juga harus ada satu enter. Kemudian dikasih kunci jawaban di sini. ANS.2 jawabannya apa?
Perhatikan kewajiban dan hak masyarakat terhadap lingkungan, menerapkan perilaku hemat energi, tercukupi kebutuhan air bersih, memanfaatkan alam, melakukan reboisasi, menerapkan perilaku hemat energi. 2 dan 4 ya, 2 dan 4 di jawabannya ya. Kemudian ini 1 enter. Nah ini 2 enter, berarti ini baru harus dinaikkan. Kemudian ini di numbering dengan angka yang atas, kita luruskan dengan yang atas. Tidak diluruskan juga tidak apa-apa. Ini yang pertama seperti itu. Nomor 2 ini sudah betul. Ini 1 enter. Kemudian 1 enter ke jawaban 1 enter, 1 enter. Kemudian ini kita enter, diberi kunci ANS titik 2 tanpa spasi, kemudian spasi 1. Kuncinya adalah B. Kemudian 1 enter. Nah, untuk yang soal gambar seperti ini kita harus pindah ke inline with text seperti ini agar hilang. Kita rubah ke inline with text, ini kita luruskan dengan yang ini ya. Kemudian ini juga dan gambar dan soal ini jadi satu garis. Kita del ke atas, kita ambil yang itu kegiatan tersebut itu panjang ya. Kita del ke atas, kita pindah lagi ke sini, delete, kemudian di backspace, kita rapikan seperti itu. Kemudian ini A, B, C, D. Berarti kita pakai ini, kita C nya kita pindah ke bawahnya B, kemudian D nya kita pindahkan ke bawahnya, kemudian ini kita delete, ini kita delete ya, seperti itu. Kita kasih kunci lagi, yang model seperti ini pun harus dijadikan yang seperti ini. Kita jadikan yang model seperti ini. Ini caranya, kita blok aja. Kemudian di layout ini kita ganti convert to text. Biarkan tab ini aja. Kemudian oke. Maka sudah jadi. Kemudian karena ini masih berpisah antara yang ini dan ini, maka ini kita pindah aja ke sini. Kita pindah ke atas. Ini nomor 4. Nah, kita pindah ke situ, ini kita kopikan ke situ. Ya. Kemudian ini dihapus. Ini dihapus. ABC nya yang ini kita buat seperti yang atas. Karena yang atas pakai ini sudah belum ya. Pakai A kecil, kita coba kebak juga pakai A kecil, B kecil, sama C kecil. Kalau memang kecil juga kecil semua, kalau besar semua. Tuh, kita coba untuk kita hidupkan numberingnya sampai pakai yang ini ya. Kemudian kita rapikan.
Yang ini kita rapikan ke sini. Nah, sudah. Ini tadi sudah pindah ke sini. Yang ini kita hapus saja. Del. Nomor 5. Nomor 5 ini berupa huruf Jawa. Ini berupa huruf Jawa. Ini sudah numbering nomor 5-nya. Sudah betul. Terus ini yang gambar, ini harus dipakai yang ini in line with tag, ini sudah betul. Tapi ininya apa? Ukuran ing dhuwur, ukara ing dhuwur migunani pasangan. Ini belum diangkat ke atas dulu. Ya, seperti ini. Betul, kita nggak rapikan sebenarnya nggak apa-apa, tapi biar bagus kita rapikan. Ini juga sudah betul. Ini sudah numbering, ini juga sudah numbering sama sana. Berarti ini sudah beres. Nggak kita rapikan sebenarnya nggak apa-apa, tapi agar lebih bagusnya kita rapikan. Sama dengan yang atas. Ya. Nomor 5. Kemudian nomor 6. Nomor 6, maaf, jawabannya nomor 6 belum, nomor 4 juga belum. Nomor 4 kita kasih kunci dulu. Kuncinya B. Kemudian ini kuncinya A. Ya, ini satu enter, ini juga sudah ada satu enter untuk sela-selanya antar soal satu dengan yang lain. Kemudian yang ini pakai, maaf, apa itu? Jawa. Untuk Jawa dan Arab ini biasanya tidak terbaca. Karena itu maka harus dijadikan gambar. Nah, ini sudah jadi gambar. Kalau yang ini belum jadi gambar. Nah, ini belum jadi gambar, ini belum jadi gambar. Ini masih teks tulisan, ini juga masih teks tulisan. Nah, untuk menjadikan gambar, kita minta tolong dengan yaitu aplikasi ini, Snipping Tool. Ini Snipping Tool ini. Kita minta bantuan ini untuk merubah tag itu menjadi gambar. Yang ini ya. Kita klik new. Kemudian kita cropping di sini. Nah, ini sudah ganti. Ini sudah masuk di sini, kita save. Itu tadi nomor berapa itu tadi? 6 ya. Nomor 6. Kita tulis nomor 6. Kita simpan di desktop aja. Ya, sudah di desktop. Save. Kemudian sudah nomor 6 ini berarti tulisan Arabnya ini kita ganti dengan hasil kita cropping tadi. Hasil kita cropping tadi kita taruh di sini. Taruh sini ya. Kita ambil dari desktop nomor 6. Ini copy, dimasukkan ke soal sini, paste. Nah, ini sudah jadi gambar JPEG. Ini juga kita cropping lagi, kita ambil dari Snipping Tool seperti ini. Nah, nomor 7 kita taruh di desktop biar mudah mengambilnya. Sudah, kita ambil lagi yang jawaban A nya ini. Nomor 7A. Kita ambil lagi yang B. Simpan 7B.
Kita ambil lagi new yang nomor C. Simpan 7C. Kemudian yang terakhir yang D. 7D. Sudah cukup. Kemudian ini diganti. Ya, kita ambil nomor 7. Ini kita copy, kita masukkan ke sini, paste. Ini sudah jadi. Kemudian ini juga kita ganti, kita blok. Kemudian kita ganti 7A nya ini di copy. Ya, kita pastekan di sini. Ini sudah 7A, kecil sekali. Saya ulang lagi. Ini gitu. Loh, gimana ini? Aneh di. Kita buat sendiri aja. Sini A-nya kecil. Kita kemudian B. Kita hapus saja ini. Kita sudah punya gambar tadi. Kita hapus saja langsung seperti itu. Ini yang 7B nya. Ya, enter, sudah jadi C. Kita ambil lagi 7C, copy, paste. 7D, ambil, copy, paste. A, B, C, D. Dah cukup. Kemudian jawabannya adalah ANS. Itu. Ya. Yang ini tadi lupa ya, belum. Lafadz ini belum kita. Ini sudah memiliki arti titik-titik 1000 hari. Ini kita jadikan satu enter dulu yang kemudian titik-titik, maaf, ini A maksudnya jawabannya. Ya, ini A kecil. Ya, kemudian ini B kecil. Ya, kemudian ini C, kemudian ini D, kemudian ini D. Ya, kemudian kita ANS beri kunci. Ini kok kecil, kita pakai yang besar ya. ANS kita kunci 1000 bulan. C itu. Ini juga kita kasih yang besar. Apa tadi jawabannya? Dah. Tuh. Contohnya seperti ini. Ini jadi. Kuncinya ini harus 1, 2, 3 ini harus numbering. Nah itu. Jawaban ini juga harus numbering semua. Ini numbering. Ini juga numbering. Terus yang lain lagi kuncinya adalah dalam satu soal ini hanya satu enter. A 1 enter, B 1 enter, terus ada kuncinya seperti ini. Dan antara soal 1 dan soal kedua ini ada selah 1 enter juga. Seperti itu. Ini sudah selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, kita coba kemudian kita simpan.
kita save as ya, kita simpan dengan ini dirubah, bukan berdokumen tapi RTF, write text format. Nah ini kita write text format, kita buat contoh soal CBT atau psikologi. Oke. Ya, kita simpan di mana? Di desktop aja ya. Kita simpan di desktop aja agar ya, kita simpan di desktop. Ya. Setelah itu kita tutup ini contoh soal psikologi, jadinya RTF, write text format. Kemudian sudah selesai, di web kita sudah selesai. Kemudian kita buka aplikasi yaitu Exam Import. Ini Exam View Import Utility. Ini kita buka. Kemudian next. Ya, kita ambil tadi, kita import ke sini lewat sini. Yang bawah, yang tengah ini. Klik. Tadi kita taruh di desktop. Sudah cukup seperti ini. Terus select. Maka akan muncul di sini contoh soal psikologi oke. Ini sudah masuk di sini. Kemudian kita selectnya sini, select, maka akan pindah ke sini. Setelah itu kita klik next. Kita klik next, kita ini pilih satu aja. Kemudian klik next. Ini sudah betul. Ini untuk model-model pilihan gandanya. Kalau A besar pakai A besar, kalau A kecil tadi kayaknya pakai A kecil, ABC-nya. Ini kita pakai yang itu, next. Ini enggak usah perubahan, next, finish. Kita coba lah. Reading contoh soal psikologi oke. Warning, MC answer 7 is blank. Nomor 7 blank. Question 7 complete, total question 7. Tapi nomor 7 blank. Kita lihat. Sekarang kita sudah ini, tapi ada yang kurang sukses. Kita melihatnya di sini. C, exam view, blank. Contoh soal psikologi oke ini kita buka coba ya. Ya, nomor 1 sukses. Nomor 2 sukses. Nomor 3 sukses. Nomor 4 sukses. 5 sukses. Nomor 6 sukses. Nomor 7 juga sukses ini. Sudah betul semuanya. Sudah masuk semuanya ini. Nah, sudah semuanya selesai. Kita tutup. Kemudian setelah kita tadi buka exam view import utility, kita ganti dengan exam view test generator. Sini kita buka, yang kita buka ini ada 5, yang kita buka yang bawah ini, open an existing question bank. Yang ini yang kita buka ya. Contoh tadi ini contoh soal psikologi oke, ini kita open. Ya. Kita open di sini. Sukses. Kemudian kita pilih file, kita ekspor ke Blackboard. Kita ekspor, bisa pilih yang 67 atau 17. Kita pilih yang Blackboard 67. Klik. Kita namanya apa? Kita namai sama tadi ya. Contoh soal psikologi oke. Kita save. Di sini kita kasih nama
contoh soal psikologi. Oke, sini juga bisa kasih semester 2 atau berapa, itu sudah gini aja. Oke, maka sudah jadi. Berupa zip, tetap tempatnya ada di exam yang C, kemudian di bank. Nah ini, yang ini tadi masih berupa yang ada di exam view utility, yang ini sudah diekspor ke test generator tadi. Ini yang akan kita masukkan ke psikologi kita, yang ini. Ya, kita buka psikologi kita. Ya, kita masuk ke akun guru dari psikologi kita. Ya, ini kita course. Seandainya tadi akan saya masukkan ke kelas 5, jadi seperti ini. Kita akan contoh tadi, seandainya saya akan masukkan ke kelas 5, kemudian semester genap. Andaikan tadi kita anggap VK, kita klik VK, kemudian kita klik materi, add test atau quiz. Add, dia tulis di sini contoh soal. Atau soal percobaan, gitu aja. Soal percobaan. Kita atur nih tanggalnya berapa, kita atur ya, pokoknya ada tanggalnya. Kategorinya ini dibiarkan, kita centang yang set sini, kita centang lah, ini menjadi seperti ini. Kemudian kita create. Ya, ini sukses, soal percobaan VK, soal percobaan. Kemudian kita add quiz, kemudian kita ambil import test quiz, kita tadi pakai yang blackboard ini. Kemudian next, kemudian ambil di sini filenya ya. Tadi contohnya adalah ini, kita open kan. Kalau sudah komplit baru kita import. Nah, ini sudah komplit, kita import ya. Kita import 7 soal tadi. Nah, ini 7 soal sudah masuk. 7 soal sudah masuk semuanya. Yang pakai ini juga masuk, yang pakai ini juga masuk, yang pakai Arab juga masuk. Cuma kelemahannya ketika kita pakai import bersama seperti ini adalah untuk jawaban itu belum di random, belum diacak. Maka kita satu persatu ngacak itu. Kalau memang ingin diacak, kita klik random choice, save question. Satu persatu kita rubah. Nomor 1, nomor 2 kita rubah, edit, kemudian random choice, save question. Nomor 3 demikian juga, klik ini rodanya ini, kemudian klik edit, kemudian random. Tapi kalau tidak ingin diacak jawabannya juga nggak apa-apa. Ini sudah, kalau soalnya sudah diacak tapi jawabannya belum. Ini kelemahannya di situ. Kalau kita import soal secara bersama-sama seperti ini. Kalau bikin satu-satu, itu berarti kan sudah kita setting saat membuat. Demikian, ini tutor dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila dirasa bermanfaat, mohon dukungannya untuk
like, subscribe, dan di-share. Mohon maaf atas kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.